Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Curious People, kembali lagi di channel aku, Nindya Sari. Kali ini memang tidak menampakkan muka ya, karena memang hanya ingin membagikan saja kisi-kisi materi PTKIN. Sekalian juga menjelaskan sedikit mengenai beberapa materi PTKIN di tahun ini. Oke, kita langsung aja ke kisi-kisi materi PTKIN. Gitu ya. Nah, di tahun ini sama seperti tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu rumpun IPA IPS itu tuh dihapuskan, dihilangkan. Kenapa? Karena di dalamnya itu sudah mencakup ya potensi kognitif juga di dalamnya udah mengasah kemampuan teman-teman untuk bisa berpikir itu di potensi kognitif. Dan selanjutnya ada 3 literasi yang pastinya itu berguna untuk bisa teman-teman terus bisa membaca, mengasah teman-teman. Literasi yang kedua ini ada literasi matematika. Tentunya literasi matematika dalam psikotes manapun ini sangat diperlukan, tentunya dalam materi ini. Ya, literasi matematika. Yang ketiga itu ada literasi membaca. Dan yang keempat, karena memang ini adalah seleksi jalur masuk PTKIN, jadi ada literasi keislaman. Ya, kita langsung bahas satu-satu mengenai literasi matematika, membaca, keislaman, dan juga potensi kognitif. Oke, selanjutnya kita bahas satu-satu mengenai 4 materi PTKIN tahun ini. Yang pertama, ini ada potensi kognitif. Seperti yang kita ketahui ya, potensi kognitif ini merupakan kemampuan kita dalam memecahkan sebuah permasalahan ataupun cara kita untuk bisa berpikir kritis dan logis terhadap suatu permasalahan. Biasanya nanti di dalam soal potensi kognitif ini kalian disediakan berbagai macam teks yang nanti kalian usut atau kalian nyatakan kebenarannya gitu atau makna dari sebuah kata, biasanya seperti itu. Nah, di dalam tes kemampuan kognitif ini atau potensi kognitif ini biasanya ya mengasah tes IQ teman-teman, juga bisa menilai keterampilan dan pemikiran verbal serta logika teman-teman semuanya, gitu ya intinya. Nah, ini ada beberapa, ini rangkuman secara garis besarnya mengenai materi potensi kognitif ya. Ada 9 yang aku bawakan, di sini aku rangkum ya. Yang pertama itu ada pernyataan yang paling tepat dari teks yang disajikan. Biasanya nanti yang pertama ini ya, nanti kalian disediakan oleh satu teks panjang atau teks pendek cerita. Nah, nanti pilihan gandanya itu tuh mengacu kepada mana sih yang paling tepat di antara teks yang disajikan itu, ya, pernyataan yang paling tepat. Biasanya kalian bisa temukan di paragraf yang paling awal gitu. Yang kedua, ini ada jenis teks yang disajikan pada soal. Misalnya teks apa nih? Jenis teks apa yang disajikan pada soal itu? Apa teks deskripsi atau teks prosedur, teks eksposisi atau teks eksplanasi gitu kan. Kalian pelajari kembali gitu ya. Tentang bahasa Indonesia. Kemudian tema sebuah bacaan kayak gitu. Nah, tema sebuah bacaan tentunya kalian pasti selalu menemukan ketika kalian ujian bahasa Indonesia. Di sana disajikan teks, disajikan cerita, bacaan. Nah, nanti kalian di pilihan gandanya kalian menentukan mana tema yang cocok untuk bacaan tersebut gitu. Selanjutnya mencari sinonim kata. Nah, dengan sinonim kata ini tentunya kita perlu mengetahui berbagai macam makna kata ya atau persamaan kata dari kata tersebut. Makanya harus sering baca kalau kita untuk mengetahui sinonim kata itu. Nah, selanjutnya mengisi titik-titik kosong yang sesuai narasi soal. Biasanya ini ya mengisi titik-titik kosong itu ada
ya, paling imbuhan, intinya tidak akan jauh dari hal itu lah. Kalau misalkan di kosong ini. Kemudian kesimpulan dari suatu teks. Sama ya, tadi kalian menentukan pernyataan yang paling tepat, temanya apa dari teks tersebut. Nah, kemudian juga ada kesimpulan. Kesimpulan ketika kalian disediakan oleh panjangnya teks tersebut, teks bacaan, kalian simpulkan tentang apa, mana yang lebih masuk gitu. Tapi karena terkadang ada beberapa pilihan ganda yang sama persis gitu. Nggak sama persis sih, lebih kepada oh ini masuk, kedua-duanya masuk gitu. Ada dua pilihan ganda yang terkadang tuh masuk. Nah, di sana kalian juga pilih mana kesimpulan yang lebih tepat terhadap teks tersebut. Selanjutnya ada gagasan utama. Gagasan utama ini sama halnya dengan ide pokok ya, gitu. Dari paragraf tersebut. Intinya, gagasan utama ini ya sebuah pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan. Misalkan di dalam teks tersebut membahas tentang ciri-ciri dari atau karakteristik gajah. Nah, kalian berarti carinya bukan dari apa makanan gajah tersebut, tapi dari karakteristik gajah tersebut gitu. Cari yang lebih tepat, yang membahas lebih banyak gitu dan setiap paragrafnya. Misalkan di dalam teks tersebut ada beberapa paragraf, ada 3 paragraf itu. Nah, kalian analisis dalam 3 paragraf itu banyaknya membahas tentang apa? Kalau tentang karakteristik dari tokoh tersebut, nah kalian pilih yang karakteristik. Kalau dari ketiganya lebih membahas mengenai karya-karyanya, kalian cari yang ada karyanya. Gitu, itu masuk pada gagasan utama. Nah, gagasan utama ya intinya ya. Ternyata ini juga ada ide pokoknya. Ide pokok juga bisa disebut sebenarnya gagasan utama ya. Tapi ide pokok ini lebih kepada gagasan pokoknya, gagasan pokok atau utamanya. Biasanya ide pokok ini sebenarnya sama ya sama gagasan utama. Tapi memang di ide pokok ini ada beberapa langkah juga yang perlu kita temukan mengenai ide pokok ini. Kayak misalkan kita cari kalimat yang memang itu tuh selalu diulang-ulang dalam setiap paragrafnya. Nah, itu udah termasuk kepada menandai hal itu tuh ide pokok. Terus, selanjutnya ada literasi matematika. Kenapa sih harus ada literasinya gitu matematika? Kenapa nggak matematika aja? Atau kenapa nggak potensi kuantitatif gitu? Kenapa nggak kemampuan kuantitatif? Kan sebelumnya juga seperti yang kita ketahui ya, hanya ada kemampuan kuantitatif gitu, atau matematika materinya. Jadi tidak ada literasinya. Namun di tahun ini dan tahun kemarin ini berubah menjadi literasi. Ternyata kenapa ada literasinya? Intinya ya supaya kita lebih banyak membaca aja ya. Cuman literasi matematika ini memang mengajarkan kita gitu ya lebih untuk memiliki kemampuan yang lebih apa ya, lebih komprehensif lah untuk merumuskan sebuah konteks atau menalarkan dan menghubungkan dengan matematika gitu. Jadi di dalamnya soalnya itu tidak hanya angka dan angka, tapi juga ada seperti cerita yang memang menyangkut kepada matematika. Oke, lanjut aja ya ke subtes dari literasi matematika ini. Ada apa aja? Langsung kita lihat. Nah, materi literasi matematika ini yang pertama tentunya ada pembagian, perkalian, dan bilangan juga desimal. Oke, aku ingetin lagi kalau misalkan di dalam apa namanya nih UMTKIN itu berbeda sekali dengan jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Nah, kalau di PTKIN itu matematikanya itu lebih mudah. Jadi tidak banyak lah, tidak banyak hal yang memang dibahas. Tapi di soal-soal literasi matematika ini di UMTKIN itu lebih ke matematika dasar. Adapun yang memang sama seperti SNBT itu tuh paling ke
penghitungan aljabar gitu. Intinya bakal lebih mudah, makanya kalian pelajari lagi matematika dasarnya. Kemudian yang kedua ada menentukan tiba dalam waktu setempat ya. Kayak tibanya kapan kayak gitu ya. Nanti disajikan soal yang memang literasi ya, soal yang berupa teks atau cerita kayak gitu. Kemudian yang ketiga mencari nilai rata-rata. Yang keempat perbedaan usia. Kalian harus mengingat-ingat lagi nih matematika dasar ya. Tentunya karena di literasi matematika di UMKM itu kebanyakan matematika dasar. Kemudian bentuk dari persamaan ya, linear, variabel kayak gitu. Dan selanjutnya panjang garis, isi kubus, dan luas persegi, isi panjang dan lain sebagainya ya. Itu kalian perlu hafalin lagi rumus-rumusnya gitu. Atau kalian perbanyak saja latihan-latihan soal, karena dengan latihan soal kalian akan terlatih gitu, dan itu merupakan jalan kalian untuk bisa menghafal rumus gitu. Jadi kalau menghafal saja itu tidak cukup kalau kita tidak mengerti dengan apa yang dirumuskan itu gitu. Oke, selanjutnya ada literasi membaca ya. Tunggu dulu. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai literasi membaca. Jadi di UMTK ini selain ada literasi matematika, tentunya juga ada literasi membaca di khusus sekali. Tapi di literasi membaca ini ada dua kelompok bahasa. Maaf ya, di sini aku kurang menampilkan. Di sini ada Inggris, Arab, dan Indonesia. Jadi ada tiga bahasa ya tentunya yang perlu di kita pelajari gitu. Tapi dalam tiga bahasa ini, dalam literasi membacanya itu tuh sama gitu, hampir sama ketiga bahasa ini. Yang pertama di dalam bahasa Inggris itu ada main ID. Nah, sama halnya di dalam Indonesia juga ada inti bacaan. Tadi ya, sama kayak di potensi kognitif, itu kita menentukan dari ide pokok atau inti bacaan itu bagaimana kesimpulannya gitu. Kemudian selanjutnya nomor 2 itu ada menyimpulkan isi bacaan. Tuh. Kemudian makna teks umumnya. Makna teks umum, maaf ya. Nah, makna teks umum bagaimana maknanya. Kemudian tema teks di dalam nanti kalian disajikan di teks bacaan Inggris, Arab, Indonesia, itu kalian menentukan tema dari satu teks itu kayak gitu. Kalau di Arab sama Inggris itu tentunya kalau misalkan di Indonesia ya, kalau di Indonesia itu ketika kita ingin menentukan tema atau inti dari bacaan itu biasanya ada di paragraf pertama. Paragraf pertama sama halnya di teks Inggris Arab juga kalian bisa lihat inti bacaan itu bisa dilihat dari paragraf pertama. Membahas apa di satu paragraf pertama itu. Selanjutnya nilai teks, bisa nilai moralnya kalian ambil gitu nilai teks tersebut. Kemudian nilai budayanya bagaimana, nilai religinya kalian tentukan gitu. Kemudian ada selain itu juga ada opini bacaan. Opini itu ya nanti kalian beropini mengenai teks bacaan tersebut. Kemudian yang ketujuh ada gagasan pokok. Kedelapan ada fakta. Yang kesembilan ada teks argumentasi, sama halnya ya. Di Indonesia juga ada teks argumentasi, tentunya di teks Inggris dan Arab juga nanti disajikan teks argumentasi yang memang di dalamnya itu teksnya berisi menjelaskan mengenai suatu pendapat atau fakta menurut sudut pandang penulis yang bertujuan untuk mempengaruhi atau meyakinkan pembacanya kayak gitu. Biasanya ada di Inggris juga ada teks argumentasi itu. Kemudian yang terakhir ada sinonim. Untuk sinonim di Inggris dan Arab kalian perlu memperbanyak boleh aja ya. Kalau di Indonesia juga kalian perlu memperbanyak baca buku. Karena misalkan ada sinonim yang kata-katanya itu ya kata-kata ilmiah gitu ya. Oke, selanjutnya ada apa? Literasi apa yang terakhir? Keislaman ya. Tunggu. Nah, ada literasi keislaman.
Tentunya karena memang ini masuk jalur seleksi PTKIN ya, perguruan tinggi keislaman negeri, tentunya ada literasi keislaman khusus Kak. Nah, ini aku rangkum aja ya dari tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama ada materi literasi keislaman, Al-Quran, hadis, dan akidah akhlak. Di dalam Al-Quran, hadis, dan akidah akhlak, nanti kalian akan disajikan dengan berbagai macam ayat-ayat, potongan ayat-ayat, atau misalkan di dalam akidah akhlak nanti disajikan cerita-cerita yang itu kalian di pilihan gandanya kalian menyatakan kalau itu termasuk kepada akhlak apa kayak gitu. Nah, kita bahas satu-satu. Ada ilmu tauhid. Mungkin kita tidak asing ya dengan ilmu tauhid ini. Di dalamnya ya ilmu mengenai yang membahas tentang keyakinan ya, tentang keyakinan kepada Tuhan gitu. Kayak gitu ya. Terus nanti biasanya di dalam ilmu tauhid ini ya kalian mempelajari aja. Kalau misalkan kalian tidak ada basic ya, tidak ada basic atau misalkan dulunya SMA atau SMK dan kalian tidak mempelajari materi literasi keislaman, kalian bisa mempelajari berbagai macam buku-buku atau misalkan YouTube yang membahas mengenai literasi keislaman. Nah, yang pertama ada tauhid. Ilmu tauhid ini ya banyak ya, ada asma wa sifat, uluhiyah, rububiyah dan lain sebagainya. Yang kedua itu tolong menolong atau perbuatan baik gitu. Yang ketiga ada akhlak tercela. Nanti membahas seperti riya, fitnah, gibah dan lain sebagainya. Yang keempat ada beriman kepada Allah. Yang kelima itu ada kepemimpinan. Biasanya nanti disajikan ayat-ayat mengenai kepemimpinan dan sebagainya. Kemudian yang keenam ada hal yang dapat diteladani dari khulafaur rasyidin atau sahabat Nabi lainnya. Itu ini termasuk pada akidah akhlak ya. Ketujuh ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang delapan ada macam-macam hadis. Apa saja macam-macam hadis? Ya nanti kita pelajari lah ya. Macam-macam hadis itu ada apa aja gitu. Ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif gitu. Kemudian materi literasi keislaman yang kedua ada sejarah. Yang tiga lah ya ini. Yang tiga ada SKI atau sejarah kebudayaan Islam. Nanti di dalam soalnya itu disajikan berbagai macam ya biografi ataupun kemunduran kerajaan karena di sini membahas juga mengenai perkembangan sejarah Islam dan juga nanti ada dinasti Abbasiyah, Islamisi Nusantara gitu ya. Nah, bagaimana sih soal-soalnya? Yang pertama ada bentuk kejahatan zaman jahiliyah gitu. Nanti disajikan soal-soal pra-Islam lah ya, sebelum adanya Islam. Itu kan Arab itu terkenal dengan zaman jahiliyah. Nanti ada soal seperti itu biasanya. Kedua, kebijakan dakwah Rasulullah. Kalian perlu mengetahui ya cerita-cerita tersebut. Yang ketiga itu kisah atau sejarah Khulafaur Rasyidin. Yang keempat, Islamisasi Nusantara. Yang kelima, dinasti Abbasiyah dan Umayyah itu adalah dinasti yang memang terbesar yang bakal selalu ada gitu ya dalam soal. Kemudian yang keenam, tokoh ilmuwan muslim modern ya, itu kayak Muhammad Abduh kayak gitu ya. Nanti kalian pelajarin lagi di buku-buku SKI. Kemudian yang ketujuh ada organisasi Islam kayak NU, Muhammadiyah kayak gitu ya. Kemudian yang ke-8 ada perkembangan sejarah Islam dan yang ke-9 Wali Songo. Tentunya kalian harus mengetahui kalau di Wali Songo ini kalian perlu mengetahui bagaimana mereka caranya mengislamisasi agama Islam ini di Pulau Jawa dengan cara apa gitu. Biasanya di SK itu ditanyakan seperti itu, sunan apa saja gitu atau nama asli dari sunan ini apa gitu ya. Selanjutnya ini yang terakhir ya, literasi keislaman tuh ada fikih. Satunya fikih ini pastinya menyangkut mengenai wudhu ya, puasa, pernikahan, sholat, zakat, warisan, haji dan umroh, makanan halal dan haram, bentuk kerjasama, khilafah, atau jual beli. Dan di dalamnya kalian perlu mempelajari syarat-syarat, rukun-rukun, serta pengertian. Bahkan di fikih juga karena memang sekarang literasi, nantinya disajikan seperti apa ya namanya?
seperti ya teks ya atau cerita. Nanti kalian tentukan apakah itu rukun ataupun syarat kayak gitu. Apakah itu sebuah makanan yang haram ataupun halal. Nah, kayak gitu. Oke, selanjutnya mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, yang bisa aku sampaikan mengenai materi UMTKIN di tahun ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga dicatat ya. Jangan lupa dicatat, kalian persiapkan dari sekarang. Jadi di sini tidak ada lagi part selanjutnya mengenai materi-materi UMTKIN. Tentu saja di bagian selanjutnya itu kita membahas mengenai materi yang ada di SNBT. Namun kita lebih kepada membahas mengenai soal-soalnya ya, soal-soal yang berada di dalam kisi materi ini kita bahas selanjutnya. Makanya, thanks for watching. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman seperjuangan kamu. See you, bye-bye.